Sugeng enjing adik-adik. Di rumah pasti sudah bangun semua ya Kak ya? Iya, harusnya sudah bangun ini. Nah. Sudah mandi, Bersiap untuk beribadah minggu. Nah, Kak Ferry, saya berharap anak-anak di rumah ini dalam keadaan sehat ya. Amin. Sehat ibu-ibu semua Ya, ya. dan juga penuh sukacita di dalam Tuhan. Oh iya Kak Ferry, mungkin di rumah ada anak-anak yang belum bangun. Oh iya, tangi rek, tangi. Wis isuk ya, wayahe ibadah minggu. Nah, wis awan iki, ayo ngabekti nang Gusti. Ayo kita ajak mereka menyanyi Uwis Awan. Uwis awan, ayo konco padha tangi. Dikatekke uripe ana ing endi. Pratandane wis cetha, donyane arep sirna. Mulane konco padha tangi yo. Gusti Yesus merawuh tangiyo. Mula konco elingo uripe diprayitno. Mulane konco padha tangiyo. Wis awan, ayo konco padha tangi. Dikatekke uripe ana ing endi. Pratandane wis cetha, donyane arep sirna. Mulane konco padha tangiyo. Gusti Yesus merawuh tangiyo. Mula konco elingo uripe diprayitno. Mulane konco padha tangiyo. Selamat pagi anak-anak, shalom. Anak kasih Tuhan, sebelum ibadah pada pagi hari ini kita mulai, mari kita berdoa dulu supaya ibadah kita pada pagi hari berjalan lancar dan Tuhan yang akan memimpinnya. Anak kasih Tuhan, tangannya dilipat, matanya dipejamkan. Anak-anak kasih Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa yang makasih, Bapa yang baik, selamat pagi Tuhan, mengucap syukur Tuhan sudah memberkati kami sepanjang kami malam beristirahat, hingga Tuhan bangunkan kami pagi hari dengan keadaan sukacita, damai sejahtera, semuanya kasih daripada Tuhan yang sungguh luar biasa pada kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, kami sebentar hendak mulai ibadah minggu pada saat ini. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir nanti berjalan dengan lancar. Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang memberkati kami. Bapa, inilah doa kami, semuanya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Kak Ferry, hari ini saya sangat senang sekali. Senang kenapa, Bro? Karena hari ini saya, Kak Ferry,
semuanya kita akan memuji nama Tuhan. Memuji nama Tuhan. Lagu apa? Ya, kayak mencari. Ayo kita cari anak yang sedang malas bangun itu. Wah, ayo kita malas. ajak. Golek. Mungkin yang sedang apa ya? Main game. Malas Wah, beribadah. iya. Ayo kita cari, Kak. Ayo, Cak. Oke. Kita Ayo, cari ya, kita cari. sana ya. Nah, Ayo. kita akan cari mereka dengan pujian Cari jiwa. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkaplah jiwa. Tangkaplah jiwa. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkaplah jiwa. Tangkaplah jiwa. Ribut. Iya. Kita sapa anak-anak dulu ya. Hei, Rek. Ya apa? Ayo semangat. Ya, wis semangat toh. Wis mandi, wis seger, ayo semangat. Pastinya harum ya. Wah, pasti. Pakai minyak wangi ya. Aduh, pasti harum. Nah, sekarang kalau saya bilang hai, adik-adik di rumah bilangnya Halo. oke, kita coba ya. Hai. Halo. Nah, sekarang saya balik. Halo. Hai. Asik. Ternyata masih semangat sekali Iya ya dong, Kak ya. kayak gurunya ini Karena semangat. hari ini kan hari untuk Tuhan ya Kak. Iya, tuh. Satu hari ini khusus untuk Tuhan. Kalau di sekolah kan mulai Senin, Selasa sampai Sabtu ya. Iya. Kegiatan di sekolah juga. Apalagi sekarang, oh iya, kan hari ini anak ada di rumah saja ya. Iya, Tetapi belajar juga di mengerjakan pekerjaan sekolah juga, tidak berhenti untuk melakukan tugasnya ya Kak ya. Jadi hari Minggu ini hari untuk Tuhan. Ternyata masih semangat sekali ya. Nah, kita akan mendengar firman Tuhan ya, yang akan dibawakan oleh Kak Agnes. Kak Ya. Agnes. Nah, siapa yang ingin mendengar cerita tentang firman Tuhan? Saya. Iya. Jadi kita siapkan Alkitab kita siapkan hati kita siap untuk mendengar firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian Semesta Bernyanyi. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekar, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya.
Shalom, selamat pagi anak-anakku yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Nah, pagi ini kita mau belajar firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan buat pagi ini kami bisa beribadah lagi meskipun secara online. Tuhan, saat ini kami mau belajar firman-Mu, pimpin sertai hati pikiran kami supaya terfokus hanya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dan satu tokoh yang kita akan pelajari dari Hakim-Hakim 12 ayat 1 sampai yang ke-7. Nah, tokoh ini adalah tokoh Yeftah. Nah, Ibu sudah siapkan video, silahkan kalian perhatikan baik-baik. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Savon, dan mereka berkata kepada Yeftah, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu, kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu." Tetapi jawab Yeftah kepada mereka, "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku?" Kemudian Yeftah mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim. Dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu. Sebab orang-orang itu mengatakan, "Kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim." Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, "Biarkanlah aku menyeberang," maka orang Gilead berkata kepadanya, "Orang Efraim kah engkau?" Dan jika ia menjawab, "Bukan," maka mereka berkata kepadanya, "Coba katakan dahulu, Sibolet." Dan jika ia berkata Sibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu, tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Yeftah memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yeftah, orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Yeftah ini berasal dari orang-orang Gilead, suku Gilead ya. Dan peperangan yang terjadi antara Gilead dan Efraim itu tidak bisa dihindari. Mengapa? Karena sikap tidak peduli. Nah, itu bermula dari Yeftah yang butuh bantuan dari suku Efraim karena diserang oleh Bani Amon. Tapi satu pun dari pihak Efraim tidak ada yang mau membantu, tidak ada yang peduli terhadap Yeftah dan rakyatnya. Akhirnya Yeftah berperang bersama rakyatnya dengan kekuatan dari Tuhan juga pastinya ya, dan Yeftah pun menang. Dan kemudian suku Efraim protes, "Kamu ini Yeftah kok nggak minta tolong kami?" Mereka malah bilang begitu, dan mereka mengancam untuk membakar rumah Yeftah beserta Yeftahnya juga. Nah, tapi Yeftah, "Loh kok bisa kalian seperti itu? Kalian lo nggak peduli terhadap kami." Dan akhirnya peperangan pun tidak bisa dihindari. Dan apa yang terjadi? Apakah Yeftah kalah? Tidak ya, Yeftah menang. Nah, kenapa kok Yeftah menang? Nah, apakah karena Yeftah hebat, gagah, baik? Ya, tidak. Tapi tidak karena itu. Tapi Tuhan melihat sikap peduli yang dilakukan, yang diberikan oleh Yeftah. Ya, Yeftah peduli terhadap bangsanya. Dia tidak ingin bangsanya itu dilukai, disakiti oleh bangsa lain. Dan Yeftah pun juga mau dipakai Tuhan menjadi alatnya Tuhan yang menjadi hakim atas bangsa Israel, dan Tuhan berkati itu. Ya, karena Yeftah punya sikap
peduli. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar dari tokoh Yeftah untuk apa? Memiliki sikap peduli. Peduli itu enak nggak sih? Repot ya sebenarnya ya, repot Bu, masa kita punya makanan harus dibagi sama orang lain, ya sudah dimakan sendiri aja kan bisa, ya kan, sebenarnya seperti itu. Tapi kita adalah anak-anak Tuhan yang diajarkan apa Tuhan ajarkan? Kasih. Betul, kita wujudkan kasih itu lewat sikap peduli. Nah, peduli itu bisa kita lakukan di mana saja. Pertama, bisa di rumah. Nah, ini Ibu punya contoh gambarnya, ada 4 gambar ya, bisa mewakili lah ya contoh-contoh sikap peduli. Yang pertama ada gambar kakak beradik di rumah. Nah, kita wujudkan dengan sikap peduli bagaimana? Menemani adik belajar, menemani adik bermain ya, bisa juga membantu orang tua. Nah, itu contoh-contoh di rumah dan masih banyak lagi bisa kalian lakukan ya. Yang kedua ada gambar anak yang naik sepeda bonceng temennya. Nah, mungkin waktu itu dia naik sepeda sendirian, loh temanku kasihan kok jalan sendiri, diberi tumpangan. Dan berikutnya ada gambar yang ketiga, berbagi makanan. Jika ada teman kita yang nggak punya makanan, kita bagi. Itu menunjukkan sikap peduli juga. Berikutnya, peduli tidak hanya dengan keluarga, tidak hanya dengan teman ya yang sudah kita kenal, peduli juga terhadap lingkungan rumah kita ya, lingkungan sekitar kita, di masyarakat. Ada kegiatan kerja bakti kita ikuti, kemudian kita bersihkan lingkungannya supaya bebas dari kotoran, bebas dari sampah-sampah dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan contoh-contoh sikap peduli dan Ibu yakin masih banyak lagi. Dan kita sebagai anak Tuhan yang menyebut diri kita anak Kristus, Laskar Kristus, kita harus belajar untuk peduli. Kenapa? Karena Allah juga terlebih dahulu sudah peduli sama kita, sayang sama kita. Kita pun juga harus wujudkan itu. Kita juga harus bisa jadi apa? Terang buat sekeliling kita. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang bisa kita baca, pelajari pada hari ini. Dan biarlah apa yang Ibu sampaikan ini bisa menjadi berkat buat anak-anakku semuanya untuk tetap semangat, tetap sehat, dan juga memiliki sikap peduli ya. Dan kita mau akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk memiliki sikap peduli ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami ya Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun menyertai kami. Terima kasih Bapa, biarlah berkat damai sejahtera senantiasa menyertai kami semua dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, piye firman Tuhan nih? Mantul toh? Apik teman Kak dan indah didengar. Puji Tuhan. Nah, tadi kita harus belajar ya berikut dari Iya. tokohnya, yaitu Tentang Yeftah. Yeftah. Dia yang memberikan hidupnya bagi Allah. Yeftah juga peduli terhadap nasib bangsanya. Nah, semoga ya Kak ya, kita sebagai anak-anak Allah harus memiliki rasa sikap yang peduli terhadap orang lain dan sesama. Betul. Iya, karena Allah juga peduli kepada umatnya. Tetapi yang percaya loh Kak ya, yang percaya kepada Allah. Nah, itu. Mari kita bersama Memuji nama Tuhan, kita hayati firman tadi dengan pujian Allah peduli. Perkara
kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Hanya perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Oh iya Kak Ferry, hari ini aku juga sangat senang sekali. Kenapa Bribit? Nah, karena saat ini saya dalam keadaan sehat. Saya diberikan kesehatan oleh Tuhan. Kita diberi berkah rezeki oleh Tuhan sehingga bisa makan, minum. Nah ya, diberi orang tua yang baik juga untuk kita. Ya. Iya, sepatutnya memang kita mengucap syukur atas semua karunia Tuhan. Iya. Dengan memberikan Persembahan kepada Tuhan. Mari kita iringi persembahan kita ini dengan pujian betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua
kasih Tuhan. Karena tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah bernyanyi, karena ibadah kita sudah berakhir, mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa lagi yuk. Tanya dilipat ya, matanya dipejamkan. Yuk kita berdoa lagi. Bapa yang di surga, kami datang kembali di hadapan Tuhan, mengucap syukur Tuhan sudah berkati kami. Ibadah pada saat ini dari awal sampai akhir dengan berjalan dengan lancar, itu semuanya kasih daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kami pribadi lepas pribadi pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan, inilah seru doa kami, semuanya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kak Ferry, ayo kita tanya anak-anak, apa mereka senang ya dengan ibadah pada pagi hari ini? Sik beribut. Nah, iku kok enak sih sedih. Apa ya? Wah, oh iya. Soalnya belum boleh ke gereja. Iya. Ya mereka kangen bertemu teman-temannya. Sama. Beribut juga kangen kan? Iya, saya juga. Kak Ferry juga. Kangen sama anak semua. Nah, tetapi kita harus tetap semangat ya Kak untuk memuji Tuhan, untuk beribadah ya setiap minggu meskipun kita tidak bertemu, tetapi tetap dekat di hati. Ya. Jauh di mata, dekat di hati. Itu maksudnya Kak. Ya, berikut kita akan menutup ibadah ini ya. Iya. Kita akan tutup dengan pujian. Dengan pujian ya, yaitu lagunya Karena Kita Sangat Cinta Yesus. Oh iya. Berapa persen cinta Kakak terhadap Tuhan Yesus? Berapa persen ya? Harus 100 deh. Iya. Buat Tuhan ya. Saya juga 100% cinta Yesus. Kita akan pujikan 100% cinta Yesus. Persen cintaku hanya padamu. Bangun pagi ku selalu bersyukur padamu. Tiap hari pergi sekolah memujimu. Mau tidur ku tak lupa menyembahmu. Yesus, I love Jesus, aku cinta Yesus. Tiap hari, tiap saat di hatiku, hanya Yesus kekasih dalam hidupku. Walau gempa tsunami, banjir lumpur lapindo, gunung-gunung meledos, dor, aku pun tetap cinta Yesus. 100% cintaku hanya padamu. Bangun pagi ku selalu bersyukur padamu. Tiap hari pergi sekolah memujimu. Mau tidur pun tak lupa menyembahmu. No Yesus, I love Jesus, aku cinta Yesus. Tiap hari, tiap saat di hati.
cinta Yesus. Aku pun tetap cinta Yesus.